Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alnia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum kimia organik 1 dengan judul soklatasi minyak kemiri. Tujuan dari praktikum kita kali ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami cara ekstraksi melalui metode soklatasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kadar minyak astiri yang terkandung di dalam simplisia. Sudah jelas ya tujuan praktikum kita kali ini. Lalu kita masuk ke teori yang mendasari praktikum tersebut. Yang pertama di sini ada pengertian ekstraksi, lalu alat yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan zat. Saya ulangi lagi, ekstraksi adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutan dari dua zat yang tidak saling larut. Alat yang digunakan untuk ekstraksi tersebut dinamakan dengan soklet. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu pengertian solektasi. Solektasi adalah ekstraksi pada cair yang berkesinambungan. Pada praktikum kali ini, soklatasi kita menggunakan pelarut berupa heksana. Heksana adalah hidrokarbon alkana dengan rumus kimia CH3CH2 4 kali CH3 dengan titik didihnya itu 6 serta titik leburan itu minus 95,3. Heksana itu biasa digunakan untuk pelarut karena heksana memiliki titik didih yang rendah serta senyawa yang bersifat sangat nonpolar. Lalu kita masuk ke praktikumnya. Di sini ada alat dan bahannya. Alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada pipa alas. Di sini ada labu alas bulat, lalu ada timbal, di mana timbal tersebut terdiri dari sifon, ada pipa F, dan di sini ada kondensor spiral. Lalu ada timbangan analitik, ada statif dan klem, lalu ada selang, lumpeng dan alan mayer, dan ada ini hot pad. Sudah jelas ya bahan yang kita gunakan, alat yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini tentunya ada biji dari kemiri, lalu ada kapas, lalu ada porselin, lalu ada batu didih fungsi untuk meratakan panas. Lalu kita masuk ke cara kerja dari praktikum ini. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, biji kemiri tersebut kita haluskan menggunakan lumpeng dan alu, lalu kita timbang sebanyak 35 gram. Lalu kita bungkus menggunakan kertas saring, di mana kertas saring tersebut kita taruh di ujung-ujungnya itu kapas. Setelah kita bungkus menggunakan kertas saring berbentuk selongsong, lalu kita masukkan ke dalam timbal tersebut. Setelah itu kita rangkai alatnya, lalu kita masukkan batu didih ke dalam labu alas bulat yang berfungsi sebagai perata panas. Setelah itu kita lakukan pemanasan, di mana pelarut heksana tersebut sudah berada di dalam labu alas bulat tersebut. Lebih kurang nanti rangkaian alatnya itu seperti ini ya, jelas ya, seperti ini. Dimana nanti pelarut tersebut akan naik ke atas membentuk uap, lalu membentuk titik-titik cair yang membasahi selongsong tadi yang berisi bahan tadi, dan kondensor di sini berfungsi sebagai pendingin uap tersebut. Nah, setelah itu pada saat pelarut tersebut sudah saya ulangi lagi, pada saat pelarut tersebut tinggi air pelarut tersebut sama dengan tinggi pipa sifon tadi, maka air tersebut akan jatuh lagi ke dalam labu alas bulat. Itu dinamakan dengan satu siklus. Lalu nanti air tersebut akan naik lagi sampai hasil dari soklatasi tersebut tidak berwarna lagi atau benar-benar murni. Dan pada saat dibuka kertasan tersebut, biji kemiri tersebut berwarna pucat atau tidak berwarna. Itulah dinamakan dengan prosesnya itu bagus dan tidak ada lagi warna yang tersisa. Sudah jelas ya cara kerja dari proses
sokletasi tersebut. Setelah sokletasi tersebut selesai, kita lanjutkan dengan proses destilasi untuk pemisahan cairannya. Proses destilasinya, saya akan menjelaskan dulu yang ketiga, yaitu prinsip kerja sokletasi. Kalau prinsip kerja sokletasi tersebut adalah penyaringan secara terus-menerus sehingga penyaringan itu sempurna dengan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Saya ulangi lagi ya. Prinsip dari sokletasi itu adalah penyaringan secara terus-menerus sehingga penyaringan itu sempurna dengan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Lalu setelah kita melakukan sokletasi tadi, kita masuk ke destilasinya, yaitu pemisahan cairan tersebut. Akan seperti ini rangkaian alat destilasinya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, di mana tadi air dari hasil ekstraksi kita akan dipanaskan menggunakan pemanas, di mana prinsip kerja dari destilasi tersebut memanfaatkan perbedaan rumus titik didih, di mana titik didih cair, titik didih yang rendah akan mengalami penguapan, serta titik didih yang tinggi akan netap atau tidak mengalami penguapan. Maka titik didih yang rendah tersebut akan naik ke atas, lalu masuk ke still gun head, masuk ke kondensor, mengalami pendinginan secara merata di kondensor yang dibantu oleh air pendingin yang keluar serta air pendingin yang masuk. Di dalam sini uap tersebut akan mengalami pendinginan, lalu uap tersebut akan keluar berbentuk mencair. Saya ulangi lagi, lalu uap tersebut di sini akan mengalami pendinginan, uap dari kondensor tersebut keluar dalam bentuk mencair dan ditampung oleh labu penampung dalam bentuk cairan. Seperti itulah prinsip kerja dari destilasi tersebut. Berarti di sini destilasi tersebut mengalami pendinginan, lalu keluarnya itu dalam bentuk cairan, bukan dalam bentuk uap. Sebab kondensor di sini membantu proses pendinginan dari uap tersebut. Sudah jelas ya prinsip dari destilasi tersebut. Berarti kita harus melakukan sokletasi tersebut, saya ulangi lagi, kita harus melakukan sokletasi terlebih dahulu untuk mengekstrak biji minyak kemiri tersebut. Lalu kita lakukan proses destilasi, yaitu pemisahan berdasarkan titik didih dari komponen campuran tersebut. Lalu kita masuk ke pertanyaannya. Di sini sudah saya buat 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara metode sokletasi dan destilasi normal atau destilasi sederhana. Kalau sokletasi itu kalau sokletasi tersebut kita harus menggunakan pelarutnya itu organik. Sedangkan di destilasi kita bisa menggunakan pelarutnya itu berupa air. Lalu pada sokletasi itu proses pemurnian, kalau pada destilasi itu adalah proses pemisahan. Yang ketiga, pada sokletasi itu proses pemisahannya itu pemisahan campuran. Kalau di destilasi itu proses pemisahan campuran itu berupa cairan. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi. Syaratnya yang pertama adalah harus mudah menguap. Pelarut tersebut harus mudah menguap. Yang kedua, pelarut tersebut memiliki titik didih yang rendah. Lalu kita masuk ke kesimpulan dari praktikum sokletasi minyak kemiri. Menurut saya, jadi kesimpulan dari praktikum tersebut adalah sokletasi tersebut adalah proses penyaringan secara terus-menerus sehingga hasil penyaringan itu sempurna dan menghasilkan pemurnian zat itu yang bagus. Itulah kesimpulan dari praktikum kali ini. Maaf ya kata-kata yang berbelit-belit. Setelah kita melakukan sokletasi, kita harus melakukan destilasi, karena disitulah proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kita harus melihat pelarut yang mudah menguap dan memiliki titik didih yang rendah dalam proses sokletasi tersebut. Sudah paham ya bagaimana praktikum dari sokletasi minyak kemiri tersebut? Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau berbelit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.